Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13-19 sebagai berikut. Yang pertama, larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat 13. Artinya, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. Mempersekutukan Allah artinya, menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menuhankan berhala, matahari, dan lain sebagainya. Perbuatan semacam itu disebut syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak terampuni. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat 14. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Sebagai anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua telah berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Tentu saja kita tidak akan mampu membalas jasa-jasa itu. Maka, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibu. Tetapi perlu dicatat bahwa kita tidak boleh menuruti orang tua jika menyuruh kepada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat yang ke-15, yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Kemudian, nasihat Luqman yang ketiga adalah, sadar terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat yang ke-16. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti." Quran Surah Luqman ayat 16. Segala amal perbuatan kita pasti terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita lakukan pasti ada perhitungan dan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Luqman yang keempat yaitu, mendirikan salat, berbuat amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat yang ke-17. Artinya, wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu, termasuk urusan yang harus diutamakan. Quran Surah Luqman ayat 17. Nasihat Luqman yang kelima yaitu, larangan sombong dan membanggakan diri. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat yang ke-18, artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Allah melarang kita memiliki sifat angkuh dan sombong, serta suka membangga-banggakan diri dan memandang rendah orang lain. Tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat angkuh atau sombong antara lain, yang pertama, bila bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah kepada orang tersebut. Tanda-tanda yang kedua ialah, ia berjalan dengan sikap angkuh, seakan-akan ketika di jalan ia yang paling berkuasa, dan yang paling terhormat. Nasihat Luqman yang terakhir, atau yang keenam yaitu, bersikap sederhana dan bersuara rendah. Hal ini dijelaskan dalam Surah Luqman ayat ke-19, artinya, berlakulah wajar dalam berjalan, dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara, ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19.
Yang dimaksud wajar dalam berjalan adalah, ketika berjalan janganlah terlampau cepat, dan jangan pula terlalu lambat. Melembutkan suara artinya, berbicara dengan sopan, dan lemah lembut, sehingga orang yang mendengarnya merasa senang dan tidak menyakiti hatinya. Berbicara dengan keras, angkuh dan sombong itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal semacam itu tidak enak didengar, dan menyakitkan hati, diibaratkan seperti suara keledai. Demikianlah nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13-19. Semoga kita dapat mengambil hikmah, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar.